Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Lee Wijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf berjudul Hidup untuk Kemuliaan Allah. Ayat intinya tertulis, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Kita ingat apa yang ditulis Rasul Paulus kepada jemaat di Roma mengenai karunia-karunia rohani. Ia menghimbau supaya setiap orang yang percaya hendaknya hidup untuk kemuliaan Allah saja, sebagaimana yang tertulis dalam buku Roma 11 ayat 36 sampai dengan 12 dan ayat yang kedua. Nah, dalam hal ini Paulus juga menggunakan anggota tubuh untuk menggambarkan keanekaragaman anggota jemaat namun bersatu, yang menandai bahwa orang percaya yang menggabungkan diri dalam jemaat tersebut yang terdapat dalam Roma 12 ayat 3 sampai dengan 6. Dengan mengakui bahwa baik iman maupun karunia-karunia rohani bersumber daripada anugerah Allah, maka umat percaya haruslah tetap rendah hati. Makin banyak karunia diberikan kepada seorang yang percaya, maka makin besar pengaruh rohaninya dan semakin besar pula ketergantungannya kepada Allah. Dalam Roma 12, Paulus memberikan sebuah daftar dari karunia sebagai berikut. Nubuat, kata yang diilhami atau pernyataan. Nah, pelayanan atau melayani, mengajar, menasehati atau meneguhkan, memberi atau membagikan, memimpin, dan kemurahan atau belas kasihan. Sebagaimana yang terdapat dalam 1 Korintus 12, ia mengakhiri pembicaraannya dengan prinsip keagungan kekristenan, yaitu kasih. Kita bisa lihat dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Ini prinsip teragung kekristenan ya. Kemudian Petrus mengemukakan topik mengenai karunia-karunia rohani dengan latar belakang bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sebagaimana yang tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Gentingnya waktu menyatakan bahwa umat percaya harus menggunakan pemberian-pemberian itu. Dalam 1 Petrus 4 ayat 10 mengatakan, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah, seperti halnya dengan Paulus. Petrus mengajarkan bahwa karunia rohani ini diberikan bukanlah untuk kemuliaan diri sendiri, melainkan supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Kita bisa lihat tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 11. Ia juga menghubungkan kasih dengan karunia tersebut, sebagaimana yang tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 8. Nah, kiranya kita masing-masing akan menggunakan semua karunia rohani, talenta, dan kesanggupan yang diberikan Tuhan kepada kita hanya untuk memuliakan namanya saja. Tuhan Yesus memberkati.